Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ayat ini sesudah ayat 130 Ali Imran. Inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, untuk dapat dimengerti ini. Yang dimaksud dengan riba yang dilarang di sini adalah riba jahiliyah yang biasa dilakukan, lazim dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah pada zamannya. Nah, demikianlah secara ringkas isi dari ayat 130 surah Ali Imran. Mari kita coba kita simak ayat ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih, ya ayyuhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyampaikan niat kita dan melimpahkan nikmat yang banyak sekali kepada kita, umur, iman, dan niat kita pada pagi ini untuk melanjutkan kaji kita surah Ali Imran ayat yang ke-130 dengan mengharap hidayah dan inayat Allah. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita jauh lebih lapang sehingga kita mempunyai kekuatan jauh lebih tangguh daripada waktu-waktu yang lalu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ayat yang ke-130 ini ayat yang berisi larangan. Larangan untuk memakan riba. Larangan memakan riba atau afan mudha'afatan, yang berlipat ganda.
Sekaligus dalam ayat ini disertakan pula perintah untuk bertakwa kepada Allah. Larangan untuk memakan riba disertai dengan takwa kepada Allah. Ini menunjukkan takwanya satu penekanan bahwa meninggalkan perbuatan memakan riba itu adalah salah satu aspek daripada takwa kepada Allah. Dan kalau ini sudah dilakukan, bahwa orang itu akan menjadi golongan muflihun, menjadi orang yang mendapat kemenangan, kejayaan, kebahagiaan dalam makna yang utuh dunia dan akhirat. Baiklah, ayat ke-130 ini ayat yang pertama turun mengharamkan riba. Adapun ayat yang termaktub di dalam ayat 275, 276 dari surat Al-Baqarah, ya, lalu ayat 277, 279 itu yang diturunkannya sesudah ayat ini, sesudah ayat 130 Ali Imran. Inilah ibu bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, untuk dapat dimengerti yang dimaksud dengan riba yang dilarang di sini adalah riba jahiliyah yang biasa dilakukan, lazim dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah pada zamannya. Nah, demikianlah secara ringkas isi dari ayat 130 surah Ali Imran. Mari kita coba kita simak ayat ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, jangan sekali-kali kamu memakan riba. Riba yang keadaannya bagaimana? Adha'afan mudha'afatan. Wattaqullah, dan takwalah kamu kepada Allah. Jaga baik-baik dirimu dengan agama Allah itu. La'alakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan dalam kehidupanmu yang utuh ini. Baik bahagia di dunia, bahagia di alam barzah, alam mahsyar, dan alam akhirat. Itulah artinya. Coba mari kita kaji ayat ini, kita gali lebih jauh. Orang-orang jahiliyah pada waktu itu atau pada zamannya itu memandang jual beli itu tidak berbeda dengan riba. Sama-sama mendapat keuntungan. Jadi pandangan mereka itu sama, bahwa jual beli itu sama dengan riba. Orang jual beli ya juga dapat tambahan dari modalnya, kan begitu. Riba juga begitu, dapat tambahan dari modalnya. Ini kaburnya di sini ini. Lalu kalau begitu,
Riba sama saja dengan jual beli. Nah, jadi inilah pandangan orang-orang itu, dan mungkin sekarang pun masih ada yang berpandangan begitu ya. Mungkin itu pandangan yang keliru, pandangan yang salah. Lalu datanglah Islam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah menjelaskan bahwa antara jual beli dengan riba itu berbeda jauh. Ya, kalau riba itu jauh dari hukum ridho Allah, ya toh, sedang jual beli diridhoi oleh Allah. Hal ini seperti diterangkan oleh Allah di dalam surah yang kedua, surat Al-Baqarah. Itu ayat yang ke 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatahabbathuhu syaitan minal mas. Jadi di situ diterangkan mereka orang yang makan riba itu seperti ya, ibarat orang yang berdiri ya, sebagaimana berdirinya orang yang diharu oleh setan, diganggu oleh setan dengan tamparannya, dengan gangguannya. Artinya apa? Orang yang hidup makan dengan riba itu hidupnya itu tidak tenang. Orang berdiri diganggu setan sambil dicoroke di kita bisa tegar. Baru mau ngatik coroke tidak bisa kan tenang begitu tuh. Nah, lalu apa katanya di sini? Nah, jadi karena sentuhan setan minal masih, karena sentuhannya ya, sehingga dia seperti setan masuk ke dalamnya, disentuh terus ya, terpengaruh oleh setan kan, hidupnya tidak senang. Lalu diterangkan di ayat ini, zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Lah, karena mengapa mereka memakan riba begitu dengan terang-terang? Karena mereka berpendirian zalika, yang demikian itu bi annahum, karena mereka qalu berkata. Ada berkata punya pendirian apa? Innamal bai'u, tidak ada lain jual beli itu mislur riba, sama dengan riba. Mereka ini orang itu berkata begitu. Salah paham, jadi berpikirnya keruh sudah, tidak dapat membedakan hak dengan batil. Dibantah oleh Allah apa? Wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi begitulah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati ya. Jadi ada pandangan yang keliru. Nah, sampai sekarang pun begitu. Buat orang yang tidak beriman, artinya mereka dalam, maaf ya istilahnya, dalam status jahiliyah, ya pandangannya kalau seperti itu. Kau sama-sama cari untung. Orang jualan juga modalnya uang. Orang riba juga dasarnya juga uang. Gitu. Cuma nanti ada beda esensialnya, ada sebentar diterangkan nanti ya. Cuma karena salah pandang itu, maka mereka melakukan perbuatan riba. Nah, dan begitu itu memang terus karena kebudayaan orang Yahudi, kebudayaan orang Yahudi yang waktu itu menjadi kelompok minoritas di Madinah, kan? Tinggal di Madinah. Lalu karena mereka ini dianggap ya, orang Yahudi ini, ahli kitab ini dianggap golongan intelektual pada masa itu, banyak dinot oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang dianggap bukan intelektual karena tidak mengerti kitab-kitab dulu.
di paling intelektual karena tahu kitab-kitab dulu, Zabur, Injil, Taurat itu. Padahal di baliknya itu ia bertopeng ya, bermimikri gitu ya untuk mendapatkan keuntungan materi. Begitulah. Baiklah, sekarang riba itu apa? Pengertian riba menurut bahasa ya, tersebut di dalam Al-Quranul Karim, riba dari kata rabba, artinya bertambah. Menurut bahasa bertambah atau berkembang atau meninggi. Bertambah, berkembang atau meninggi atau naik, sama saja meninggi dengan naik. Itulah. Sehingga dikatakan rabbal malu itu berarti bertambah harta, berkembang hartanya, meninggi hartanya, naik hartanya. Itu menurut bahasa. Baiklah, saya nggak akan berpanjang dalam urusan bahasa. Sekarang pengertiannya dalam syariat. Istilah di dalam syariat. Apakah riba itu? Sama saja, asalnya dari kata rabba. Tapi di sini maknanya riba dalam arti syariat adalah bertambahnya harta, atau jelasnya berkembangnya modal ini. Modal ini. Berkembangnya modalnya yang berkembang. Jadi tidak sekedar dapat untung gitu, tapi modalnya ikut tambahlah ini. Ya. Orang yang riba dengan menambah harta dengan cara yang menambah modal seperti itu sudah jelas tidak dibenarkan oleh Allah menurut ayat tersebut. Ya. Nah, begitu pengertian riba secara singkatnya demikian. Nah, lalu secara syariat gitu ya, hartanya tambah, modalnya tambah. Coba kita lihat ya, riba pada zaman jahiliyah itu bagaimana? Begini dasarnya di situ. Yang dilarang di situ. Riba pada jahiliyah itu bagaimana? Oleh Qatadah, seorang sahabat Qatadah, itu menerangkan bahwa yang dimaksud riba pada zaman jahiliyah itu seseorang melakukan satu penjualan sampai kepada suatu batas waktu yang tertentu. Artinya pembayarannya nanti sampai pada batas waktu yang tertentu itu. Apabila pada batas waktu yang telah ditentukan telah tiba, sedang pembayarannya belum diberikan atau belum lunas, maka ditambahnya harga atau hutang yang belum lunas itu dengan mengundurkan waktu. Mengundurkan waktunya. Jadi di sini ada modal, ada tambahan, ada waktu mundur. Dan waktu menjual itu pakai perjanjian waktu. Ini menurut Qatadah ya. Kalau menurut dibicarakan oleh Mujadid, menerangkan bahwa mengapa kok riba dilarang oleh Allah? Beliau menerangkan bahwa seorang pada zaman jahiliyah berutang kepada seorang lain. Berutang, lalu
Dia berkata, untukmu sekian jika kamu memberi tempo kepadaku. Maka diberikan tempo itu oleh orang yang mempunyai piutang itu. Jadi maksudnya, ini saya utang sekian, umpama saja 100.000 gitu kalau kita sekarang gitu. Nah, nanti kalau dalam waktu yang sudah ditentukan, umpamanya 1 tahun gitu ya, saya nggak akan bisa bayar, ya nanti menjadi 200.000 gitu setahun. Nah, ketika setahun sudah tidak bisa lagi bayar lagi, maka nanti pada tahun kedua bertambah jadi 400.000. Jadi tambahannya ini jadi modal. Modalnya bertambah meskipun utangnya dulu hanya 100.000 loh ini. Jadi bertambah jadi modal dengan kemunduran waktu. Jadi modal. Dan ada yang ya ada umpamanya sekian ya, orang titip uang umpamanya kayak di bank gitu kan, tapi kan nggak jadi, tidak tambah jadi modal ya, tidak tambah jadi modalnya, tetap yang disimpan itu. Ini lain kan, lain prinsipnya lain. Nah, ini supaya orang dapat mengerti lah dengan ini ya, enggak bingung gitu kan. Sekarang kan ya agak terang loh. Nih saya lihat tuh agak ada yang beberapa mesam ini ini gitu kan. Berarti yang punya simpenan gitu, mesam itu yang punya simpenan, yang nggak mesem tenang biasa karena merasa perlu ditanggapi deh gitu kan ya. Ini simpenan gue hanya tiap pagi nyimpen gitu. Oke lah ya, begitu ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Jadi diterangkan dari itu bahwa tiap-tiap kelebihan yang didapat yang kemudian jadi modal itu namanya riba. Kelebihan yang dinyatakan haram itu kelebihan yang semacam itu aja, yang kemudian menjadi modal. Yang disebut riba. Tapi kalau tambahan kelebihan karena jual beli itu kan modalnya tetap nggak tambah ya. Ininya tetap dapat gaji lain. Jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Jadi lainlah riba dengan jual beli ya. Nah itulah, jadi itu yang disebut riba nasi'ah. Riba pakai jangka waktu ya. Riba nasi'ah, riba yang pakai jangka waktu. Nah inilah dengan perjanjian itu tadi namanya jangka waktu. Itu diharamkan, tidak boleh. Bagaimana sih perbedaannya jual beli dengan riba? Begini, dalam jual beli seorang penjual itu menyerahkan barangnya kepada si pembeli, kan begitu? Setelah terdapat persetujuan antara kedua belah pihak mengenai harganya, kan begitu? Si penjual menyerahkan barang, si pembeli menyerahkan uang. Nah, dalam jual beli ini, dalam muamalah soal jual beli ini ada dua cara. Ada kalanya si penjual menyiapkan barang bagi si pembeli dengan tenaga dan biaya sendiri. Umpamanya beli glepung, beli terigu gitu kan, buat donat kan pakai modal nih, ya toh? Pakai biaya sendiri, pakai tenaga sendiri. Pakai mixer umpama gitu, dibuat donat lalu dijual. Dari penjualnya itu dia mendapat untung. Ini satu cara. Ada cara lain jual beli itu, dia tidak buat sendiri, dia beli dari orang lain. Gitu kan? Istilah Jermannya pulaan. Kan gitu kan? Jadi beli dari orang lain, dijual pada orang lain lagi. Ini cara kedua. Lalu dalam menjualnya ini ada tambahan.
Untung, bati, kan gitu kan? Nah inilah yang disebut keuntungan. Orang jagilan bati keuntungan, dapat faidah namanya. Itu orang jual beli. Kalau riba lain, riba itu seorang menyerahkan modalnya pada orang lain, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Bahwa dia akan mengembalikannya dengan tambahan sekian dalam waktu sekian. Nah ini lain kan? Dan waktu sekian. Dalam transaksi seperti ini, modal menjadi imbalan modal. Coba toh. Ya, transaksi semacam ini ada modal itu menjadi imbalan modal dan sebagai imbalan penundaan batas waktu. Oh, modal dapat imbalan modal karena jangka waktu. Coba, bukan untung lagi. Ini yang afan mudha'afatan, berlipat ganda. Sehingga tadinya modalnya 100, karena mundur pada waktu itu modalnya tambah jadi 200. Nah karena mundur lagi, modalnya tambah jadi 400. Itulah yang namanya riba jahiliyah. Begitu. Jadi di situ ribanya itu merupakan harga dari penundaan batas waktu. Ya, harga merupakan harga dari penundaan batas waktu yang telah dijanjikan, yang kemudian harga itu menjadi modal pertambahan modal ini. Jadi begitulah keadaannya. Jadi kalau kita perinci lebih jauh, yaitu riba di dalam syariat itu mengandung tiga unsur. Mengandung berapa? 3 unsur. Ya. Yang pertama adalah tambahan atas modal. Unsur pertama tambahan modal. Modalnya jadi bertambah. Ketentuan banyaknya tambahan modal itu tadi, ini tadi kan satu kan ya. Unsur pertama ada tambahan atas modal, tambahan. Lalu kedua, ketentuan banyaknya tambahan modal itu didasarkan kepada waktu, tempo yang sudah dijanjikan. Bisa saja 100% tidak 1 tahun. Bisa loh ada yang berjanji 3 bulan 100%. Ada. Mau sebulan 20%. Gila enggak? Oh, berarti 5 bulan sudah 100%. 1 tahun sudah 200% lebih. Nah ini terus menjadi modal, terjadi dan ditambah modal. Jadi ada tambahan modal, jadi upama utang 100.000 kan gitu tuh. Ya tiap bulan harus bayar bunga upamanya 20%. 20% dari 100.000 berapa? 120. Maka kalau 1 bulan nggak bisa bayar, itu yang 20 itu langsung menjadi modal. Berarti menjadi 120.000 modalnya. Maka bulan depan kok lagi 20% jadi 120. Itu jadi tambahannya ini. Kan ada yang lain enggak, ini sebulan cuma 1% kan gitu. Nanti bulan lain ya sudah, yang 1% tidak dijadikan modal kan gitu. Itu lain itu. Ya, itu jadi bunga berbunga. Kalau ini tidak, bunga ya sudah bunganya sendiri, tetap modal, tetap modal kan lain kan. Nah ini supaya jelas masyarakat ini jangan confuse itu loh ya. Nah unsur ketiga bahwa tambahan
modal itu menjadi syarat dalam transaksi. Menjadi syarat dalam transaksi. Ya, dalam arti jual belinya, apakah utang piutangnya itu menjadi syarat. Kalau enggak boleh gitu. Nah, kalau kamu nggak bisa bayar, jual rumahmu, dihargai berapa? Nah, begitu kan? Nah, inilah. Jadi, itulah menjadi syarat yang demikian ini. Jadi, nah ini diterangkan kepada siapa? Orang yang beriman. Ada beberapa orang beriman yang dulu masih meribakan uang. Meribakan uang, gitu kan? Setelah datang Islam, uangnya masih dalam proses riba, gitu. Datang ayat kan gitu, ini maka di tempat lain dikatakan, ya sudah, kamu bertobat, yang kamu ambil modalnya saja, ribanya jangan kamu ambil, gitu. Jadi dilarang kepada orang beriman waktu itu. Mengapa? Di sini kan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan sekali-kali kamu makan riba yang berlipat ganda. Karena waktu itu muslimin ada yang masih terlibat dalam riba. Nah, kiranya barangkali pagi ini cukup sekian dulu. Nah, besok kita lanjutkan masih soal riba ya. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.